yang lainnya nanti lama. Oke, kita lanjut ya, Mbak Marisa. Nggak apa-apa, berdua saja. Kita lanjut. Halo, ada adik ya, biar pinter ikut kuliah mamahnya. Oke, jadi sekarang kita masuk di penugasan ujian akhir semesternya. Jadi nanti untuk ujian akhir semesternya itu seperti apa? Nah, ini saya openkan dulu untuk template-nya seperti ini. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk layar saya? Belum. Oke, siap. Jadi sebenarnya sama. Cuma dipindah lokasinya saja. Judulnya ada di atas. Terus nama, kampusnya dari mana, ada emailnya. Terus habis itu abstrak seperti ini. Nanti ini juga akan saya letakkan di foldernya rekan-rekan semuanya. Jadi bisa digunakan untuk ini ya, pegangan juga acuan. Nah, di sini sebenarnya peletakannya metode penelitian itu setelah pendahuluan, tapi tidak apa-apa. Taruh di sini aja. Yang penting ada metode penelitian. Nah, metode penelitian untuk hukum ekonomi syariah dan juga perekonomian Indonesia, saat ini kita menggunakan library research. Kenapa kita menggunakan library research atau kajian pustaka? Karena memang kita tidak melakukan penelitian ke lapangan atau kita tidak mengambil data di lapangan. Kalau data kita nanti di lapangan itu untuk tugas akhir kita di semester 7-8, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk saat ini masih kita menggunakan metode penelitian yang library research atau kita kenal dengan penelitian pustaka, library research bahasanya ya. Jadi kita masih menggunakan yang metode penelitiannya pustaka, kajian pustaka. Jadi murni semuanya adalah dari referensi-referensi yang ada, kita kaji kembali, kita analisa dengan subahasan-subahasan yang sesuai dengan topik kita pastinya. Nah, ini ada pendahuluan, sama seperti template saya di buku. Jadi kalau jurnal itu sebenarnya tidak ada rangkuman materi, glosarium. Itu aja yang membedakan. Tidak ada materi rangkuman materi sama glosarium. Cuma itu yang membedakan. Tetapi kalau di jurnal ada penambahan abstrak sama metode penelitian. Jadi itu yang harus rekan-rekan pahami. Dari penugasan UTS itu kan template-nya adalah bahan ajar. Template-nya adalah bahan ajar. Itu biarkan seperti itu, tinggal nambah abstrak, ya, tinggal nambahin abstrak. Abstrak ini didapat dari mana, Bu? Nanti saya jelaskan. Abstrak sama metode penelitian saja. Biar nanti tidak banyak merubah ya. Jadi tinggal nambah abstrak sama metode penelitian. Yang terpenting rekan-rekan itu paham bagaimana caranya membuat abstrak, bagaimana caranya menentukan ini metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan saya ini apa sebenarnya. Jadi metode penelitian sendiri yang umum ya, yang ada di kita sebagai prodi keagamaan dan juga prodi lebih ke ini ya, ke Islam. Jadi memang metode penelitian yang banyak digunakan itu kualitatif sama kuantitatif. Itu untuk tugas akhirnya. Tetapi untuk penugasan selama kita kuliah, itu kita menggunakan metodenya penelitian adalah pustaka. Karena memang kita mengkaji atau menganalisa pustaka-pustaka yang ada. Sumber referensinya dari jurnal, dari buku, buku e-book itu juga buku ya. Jadi buku itu ada dalam bentuk print out, ada juga yang di e-book-kan. Jadi bentuknya tetap buku, tapi bisa kita download. Seperti itu. Itu bisa dijadikan sumber referensi atau sumber rujukan. Oke, ini coba saya tampilkan sampai bawah ya. Ini penulisannya komplit. Jadi sudah ada nama, terus habis itu ada link jurnal, bagaimana cara nulisnya itu ada contohnya. Dan ini sudah saya koreksi ya. Ini adalah UTS-nya rekan kalian sama-sama di semester 2 kemarin. Jadi memang saya di kelas ini reguler ngampu Pancasila juga. Kalau Pancasilanya kalian kan ngikut prodi yang lainnya ya. Nah, ini ada. Dan ini memang mereka sudah merevisi sesuai dengan catatan saya. Jadi ini contoh. Ini seharusnya mereka akan mengupload kembali karena di sini tidak ada footnote-nya ya. Jadi wajib footnote itu setiap paragraf jika memang kita mengambil kutipan milik orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak menampilkan kutipan-kutipan tersebut gitu. Nah, ini sudah selesai.
Jadi ini ada daftar pustakanya, rangkuman materinya tetap sih, rangkuman materinya tinggal ganti sebenarnya kesimpulan kalau di jurnal, tapi enggak usah dirubah, enggak usah diganti. Jadi di UAS-nya, di ujian akhir semesternya itu cuma nambah metode penelitian sama si abstrak. Nah, abstrak ini didapat dari mana? Abstrak ini adalah rangkuman dari pendahuluan. Jadi saripati atau inti dari pendahuluan itu diambil. Dan abstrak pun dia tidak boleh banyak-banyak. Minimal 155 kata, yang paling banyak itu 200 kata. Jadi antara 155 sampai 200 kata ya untuk abstrak. Isinya adalah pendahuluan. Setelah pendahuluan ada metode penelitian yang dipaparkan juga. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di abstrak itu dari mana? Dari kesimpulan atau rangkuman materi yang dirangkum kembali lebih ini, apa namanya, lebih rinci lagi atau lebih detail. Makanya di sini tuh ada satu topik pembahasan yang ini loh, pemahaman nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan digital ya. Contohnya itu paling bawah. Itulah yang dijadikan nanti hasil penelitian. Mana ini? Nah, yang ini, yang poin C ini. Jadi inti dari ini sebenarnya. Kalau nanti kita berbicara sebuah jurnal, kita berbicara penelitiannya kita. Jadi judul yang kita ambil itu nanti akan dijadikan subtopik pembahasan yang paling akhir. Yang paling akhir yang akan dijadikan hasil penelitian. Jadi untuk sementara ini, untuk hasil penelitian di abstrak ini bisa mengambil dari rangkuman materi atau dari kesimpulan yang telah dibuat ya, sesuai dengan topik pembahasannya. Karena memang ini adalah kajian pustaka. Jadi saya ingatkan kembali karena ini memang kajian pustaka ya, memang ranahnya masih secara teori. Jadi belum terkait pengimplementasian yang ada di lapangan. Gitu. Nah, ini untuk tugasnya. Silakan Mbak Morisa, jika ada yang ditanyakan. Oh, ini ada temannya sampai masuk, belum tak admit. Itu abstraknya itu kan ada dua, berarti itu yang satunya Pak dialihkan ke bahasa Inggris, Bu. Oh ya, betul sekali. Sebenarnya ada 3, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi yang umum saat ini 2 aja sudah cukup. Tapi kalau nambah bahasa Arab juga enggak apa-apa. Tapi rekan-rekan kesulitan. Lebih gampang, Bu, ditranslate-nya pakai bahasa Inggris ya sudah enggak apa-apa. Oke, nanti dibantu ya. Dibantu untuk dijelaskan kepada rekan-rekannya terkait penugasan di ujian akhir semesternya. Jadi kalau tugasnya Bu Mei, di mata kuliahnya Bu Mei itu memang outputnya ya seperti ini, tidak ada soal-soal. Itu sudah lama saya ini ya. Jadi kalau saya itu pemahaman-pemahaman, pokoknya tekstual, teori itu bisa dibaca, bisa dipelajari sendiri. Lebih gampang saat ini itu banyak sekali referensi rujukan yang memang bisa kita akses dengan mudah, seperti itu. Jadi saya tekankan kembali ya, Mas Ansori yang barusan masuk dan juga Mas Ahmad. Mas Ahmad segera dikirim filenya ke saya, jangan lama-lama ya. Nah, terkait tugas UAS-nya, tadi saya sudah menjelaskan ke Mbak Morisa, nanti mungkin Mbak Morisa akan membantu menjelaskan ya, akan membantu menjelaskannya. Jadi di penugasan ujian akhir semester tambahannya adalah ada abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mahasiswa kita itu pinter-pinter, abstrak sudah jadi tapi pembahasan belum jadi. Terus saya tanya, "Itu abstraknya dapat dari mana ya?" Jadi logikanya abstrak itu didapat setelah kita selesai pembahasan. Pendahuluan sudah dibuat, pembahasannya sudah dibuat, pembahasan sudah ditarik menjadi kesimpulan, baru dari kesimpulan itulah ditarik ke abstrak. Harusnya seperti itu ya, logikanya, prosedur pembuatannya, tetapi kebanyakan memang abstrak itu sudah dibuat terlebih dahulu baru di-breakdown ke pendahuluan, ke pembahasan, ke kesimpulan. Jadi abstrak itu paling akhir pembuatannya setelah selesai penulisan, pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Untuk kata kunci itu minimal ada 5 kata, keyword ya namanya. Jadi kata kunci itu minimal ada 5 suku kata, dipisah-pisah.
lebih dari 5 enggak apa-apa, jangan banyak-banyak. 5 itu sudah bagus ya. Jadi ketika orang men-search di Google atau mereka mencari kata kunci contohnya zakat, nanti akan muncul salah satu tulisan dari kalian kalau memang tulisannya itu bisa dipublikasikan seperti itu. Itu sih ya. Tujuan dari kata kunci itu sebenarnya di situ. Oke, silakan jika ada yang mau didiskusikan ditanya. Silakan Mbak. Kalau abstraknya itu berarti hanya satu paragraf ya, Bu ya? Betul, satu paragraf isinya 155 kata sampai 200 Sampai 200. kata. Yes, itu maksimal sudah. Nggak Bu, usah. berarti ini yang UTS tadi namanya juga jurnal, ini juga jurnal apa, Bu? Sama, tapi cuma bedanya kalau UAS itu Ada sudah abstrak, ada abstraknya sama ada metode abstraknya sama metode penelitiannya. penelitian. Ya, Betul sekali. Kalau yang UTS belum ada. Belum ada, belum sampai ke situ ya. Biar ada pembedanya antara UTS sama UAS. Jadi sebenarnya itu mudah, tinggal nambah sedikit aja. Sudah selesai. Makanya aku bingung kalau kalian itu anteng-anteng ya, gitu. Ya minimal ada diskusi atau apa itu boleh. Itu welcome sekali kalau kalian ada yang mau didiskusikan. Apa gitu loh, bahas apa di grup gitu loh, biar rame grupnya ya, biar nggak sepi. Nanti pada hilang dari peredaran. Saya absen dulu ya yang sudah ada di jam kedua ini. Mbak Dita tadi izin ya. Anaknya ini sakit, masuk rumah sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh, diberikan kesehatan kembali, sehingga Mbak Desi nanti bisa segera menuntaskan perkuliahannya di semester ini juga. Jadi hari ini terkendala ya, anaknya masih sakit seperti itu, jadi udah izin. Masih yakin hadir enggak ini? Hadir lagi enggak? Masih yakin? Enggak ya? belum ada. Oke. Jam 1 tadi ada, jam 2-nya enggak ada. Oke, Mas Ahmad Rizal, jam 1-nya tadi enggak ada, sekarang ada ya? Oke. Ada. Loh, tadi ada, Bu. Tadi di jam pertama ada. Oh, ada ya? Pak Jainuri ada. Oh, ini Mas Ahmad Rizal kayaknya, sama-sama depannya kayaknya. Mas Ini, Ahmad Rizal yang tadi enggak ada. oke, oke. Siap. Mbak Morisa ada. Oke. Pak Khairat kemana ya hari ini kok? Dengarin ini. Iya, saya Biasanya paling, Japri juga. Saya Japri juga enggak itu ya, Bu, enggak ada balasan. iya, biasanya paling aktif loh. Saya tuh Iya, kalau aktif habis itu nggak aktif itu bertanya-tanya ada apakah. Mas Bahra tadi ini sih komunikasi dengan saya, tapi kok nggak masuk ya. tadi di jamnya Pak Hasan ada, Bu. Oke, Bara. siap. Oke, Mas Ansori ada ya, jam 1, jam 2. Mbak Safira izin ada event di Surabaya, jadi nggak bisa Hmm. kuliah. Mbak Solimah izin, belum bisa join di perkuliahan. Terus siapa ya yang belum ya? Pak Ahmad Zainuri tadi ada, sekarang juga ada. Ada kendala apa untuk penugasan-penugasan di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan juga Perekonomian Indonesia? Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Siapa lagi Mbak Marisa yang belum Bu Mei absen ini temannya? Bentar, Bu, saya buka, Bu. Iya, ini Mas Yakin barusan masuk nih. Oke, siapa ya? Nanti takutnya terlewat gitu namanya. Kok di absensi Mas saya? Ferry itu masih ikut apa, Bu? Siapa? Pak Ferry, Mas Ferry Firmansyah. Oh iya, itu kemana ya? Oke, oke, coba ini kita tindak lanjut. Mana ya orangnya ya? Yang aktif, yang aktif itu memang selama ini komunikasi intens sama saya itu Pak Khairat sih. Jadi meskipun tidak ada kuliah itu ini bertanya, ada diskusi dengan saya. Tapi untuk Pak Ferry Firmansyahnya, coba ya nanti tindak lanjuti lagi ya, status kejelasannya. Semakin bisa. Biasanya yang aktif ya Mbak Zafira, Pak Ah, Abdul Yasin, Pak Miftah, Mas Ansori, Mas Rizal, saya, Pak Nur, Pak Jae, sama Mbak Desi. oke, oke, siap-siap. Yang lainnya ini ya, nggak ada kabar ya.
Oke, coba besok yang Pak Ferry-nya saya coba kontak kembali ya, saya follow up-nya untuk lanjutannya. Silakan. Sebelum kita tutup perkuliahannya, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait penugasan UTS, ujian tengah semesternya, sama ujian akhir semesternya. Ujian akhir semester, nanti saya tunggu jawabannya itu terakhir tanggal jawabannya. Artikelnya saya tunggu terakhir itu tanggal Friday 28. 28 karena yang kelas reguler itu mulai UAS-nya 25, 26, 27, 28 selesai. Jadi rekan-rekan harus menyelesaikan tugasan UTS yang belum tugas itu segera dikerjakan sehingga nanti bisa dikoreksi dan bisa mengerjakan UTS dan juga bisa mengerjakan UAS-nya. Nanti untuk Google Drive-nya, foldernya akan saya share ke rekan-rekan semuanya sehingga nanti rekan-rekan bisa mengakses foldernya masing-masing. Itu ya. Hindi tayo tampe doon, di penyakit, di tampe kami. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Jika tidak ada, malu-malu, nanti akan dibantu Mbak Morisa ya, menjelaskan di grup terkait template penugasan ujian tengah semesternya dan juga ujian akhir semesternya. Nah, suka-suka mau pertemuan lagi boleh, Bu. Ini kayaknya kita butuh pertemuan lagi, monggo. Saya itu sebenarnya luang sekali ya kalau mau pertemuan diperbolehkan di luar jadwal yang sudah ada dari kampus. Silahkan jika rekan-rekan memang menghendaki ada pertemuan kembali dipersilahkan ya. Jangan sungkan-sungkan. Terus di grup itu diramaikan apa gitu loh Kak. Terus saya informasikan juga kalian sudah semester 2 persiapan untuk semester akhir ya. Ini masih saya umumkan dulu untuk prodi ekonomi syariah. Mungkin nanti untuk prodi-prodi yang lainnya semester 4 aja ya saya umumkan. Pas saya masuk di kuliahnya mereka kalau nggak ada ya nanti coba kita pertemuan online. Jadi intinya kalian itu harus mempersiapkan untuk pengisian surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah untuk saat ini yang diakui itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan kalau kementerian itu adalah BPSDMP Kominfo karena memang di sertifikatnya itu di outputnya ada teori, ada praktek. Dan juga sesuai dengan mata kuliah yang ada di Prodi Ekonomi Syariah yaitu terkait kewirausahaan dan terkait digital marketing. Jadi nanti kalian itu juga mendapatkan materi digital marketing di semester 4. Di semester 4. Jadi itu adalah output dari beberapa mata kuliah kalian yang memang outputnya itu adalah skill, hard skill, keterampilan yang kalian miliki yang harus kita input di dokumen pendamping ijazah rekan-rekan. Jadi lulus itu dapat 3 dokumen ya, ijazah, transkrip, sama SKPI, surat keterangan pendamping ijazah gitu. Jadi itu wajib, SKPI itu sudah ada sejak tahun 2019. Jadi silahkan rekan-rekan menyiapkan banyak portofolio untuk diisikan. Karena kalau memang mindsetnya atau targetnya itu masih bekerja di sebuah perusahaan atau instansi milik orang lain, SKP itu sangat membantu untuk portofolio kalian. Kalau yang sudah bekerja, sudah instansi, terus kuliah ini untuk dijadikan apa ya, tambahan kasanah keilmuannya saja, boleh hanya BNSP saja, tidak banyak-banyak, tidak apa-apa. Yang penting minimal ada satu yang bisa kita input di dalam SKPI-nya, yaitu yang setara Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Kalau punyanya Kementerian Kominfo, makanya kemarin Bu Mei sering nge-share, itu memang sesuai dengan prodi kita. Ada pemasaran digital syariah, sama satunya itu adalah kewirausahaan digital atau pemasaran dasar digital, seperti itu. Dan itu ada mata kuliahnya dan outputnya bisa untuk pengisian SKPI rekan-rekan semuanya. Kalau Bu Mei itu memang orangnya suka yang gratis-gratis, pasti yang saya share itu yang gratis. Kalau BNSP itu berbayar ya. Kemarin ini saya infokan ke Mas Ahmad Rizal itu yang subsidi. Jadi program PSKK, bayarnya dari 650 menjadi 100.000 rupiah, tapi masih offline adanya. Tatap muka siapa tahu nanti ke depan ada yang ini bisa daring, bisa kalian ikuti secara nasional. Gitu ya. Oke, silakan dari rekan-rekan. Kalian nggak pengen ini toh berkunjung ke kampus gitu.
Ya, 1 semester sekali lah kalian datang gitu ya. Oke, silahkan. Silahkan rekan-rekan yang lainnya kok anteng-anteng semua, saya kan jadi bingung. Baiklah, sudah pukul 5, mari kita akhiri saja perkuliahannya di pertemuan terakhir. Jadi di pertemuan terakhir pastinya Bu Mei menyampaikan, mohon maaf jika ada kurang lebihnya di dalam Bu Mei menyampaikan materi, di dalam mendampingi kalian, memfasilitasi kalian di mata kuliah perekonomian Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Jika ada kendala, silahkan dikomunikasikan, silahkan kita berdiskusi di dalam grup yang sudah ada ya. Biar semuanya itu tidak menjadi beban rekan-rekan dan memudahkan rekan-rekan semuanya pastinya. Itu saja, Bumi ucapkan terima kasih. Pokoknya tetap semangat. Masuknya berapa orang, keluarnya nanti harus bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Jadi yang solid, yang kompak, saling menyemangati pastinya, saling dirangkul. Temennya kok wis rodok ngedon, terus rodok males-malesan, disemangati, jadi dijabri-jabri, bangun komunikasi. Kalau malu komunikasi dengan Bapak Ibu dosennya boleh kalian berkomunikasi sendiri. Atau kalian melakukan kopdar ya silahkan gitu ya, untuk mempererat memang ini rasa persaudaraan yang ada di grup angkatan tahun 2023. Itu sih yang mau Bu Mei sampaikan. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, izin ini ya Bu Mei end-kan pertemuannya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.